Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau membacakan sebuah kisah yang saya ambil dari kitab Mawsu'atul Qasas Al-Mu'assirah karya Syekh Ahmad Salim Badwailan. Saudara kaum muslimin, kisah ini saya ingin sampaikan kepada para pemuda dan pemudi yang mereka masih memiliki kedua orang tua, namun mereka justru menyia-nyiakan kedua orang tua mereka. Kisah ini saya sampaikan kepada mereka yang putus asa dengan yaitu perbaikan putra-putrinya, bahwasanya di sana ada orang-orang yang mendapatkan musibah lebih besar dengan anak-anak mereka. Kisah ini saya sampaikan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala amanahi putra dan putri, namun mereka tidak memperdulikan keadaan lingkungan tempat anak-anak mereka tinggal. Mereka pula tidak pernah menanyakan siapa temannya, apa yang dia lihat dan apa yang dia baca. Keadaannya persis seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, alqahu maktufan fil yammi, dia melemparnya ke lautan dalam keadaan terikat kedua tangannya. Wa qala lahu, dan dia pun masih berpesan kepadanya, iyyaka anta batalla bil ma, ya, hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau basah dengan air. Saudara kaum muslimin, di sini itu sebuah kisah yang berjudul yaitu ibu yang membunuh anaknya. Mari kita mengikuti alur ceritanya. Ruang sidang di pengadilan itu penuh dengan pengunjung, tidak seperti biasanya. Sementara di dalam ruangan terdakwa terdapat seorang wanita berusia 50 tahun. Di wajahnya terlihat guratan kesedihan, penyesalan, dan tekanan batin. Dan di sampingnya ada seorang wanita yang berusia 30 tahun, yang tidak lain itu adalah putrinya. Semua pengunjung yang hadir membenci kedua wanita itu, karena wanita tua itu telah membunuh putranya dengan bantuan putrinya tersebut. Artinya, ibu korban dan saudari kandungnya bersekongkol untuk membunuhnya. Hakim bertanya, mengapa Anda membunuh putra Anda? Wanita tua itu tidak menjawab pertanyaan sang hakim. Kemudian hakim bertanya kepada putrinya, mengapa Anda membunuh saudara kandung Anda? Ia menjawab, jika ibuku menjawab, maka saya akan menjawab pertanyaan ini. Hakim berusaha bersikap keras terhadap si ibu agar mau memberikan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, pengadilan akan dapat menjatuhkan vonis yang adil dalam kasus pembunuhan yang sadis itu. Dan pada saat yang sama, jaksa penuntut umum itu menuntut hukuman mati terhadap ibu dan wanita itu bersama putrinya, karena keduanya telah bekerja sama dalam melakukan pembunuhan yang sadis, juga dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan mereka. Hakim mengatakan kepada sang ibu, Anda didakwa membunuh putra Anda dengan secara sengaja dan terencana, maka hukuman yang menanti Anda adalah hukuman mati. Jadi bicaralah. Tetapi si ibu itu menolak menjawab dan memilih bungkam. Begitu juga dengan putrinya. Hakim merasa kebingungan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi aksi bungkam dari dua wanita tersebut. Mereka berdua tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka berdua mengalami bisu. Sementara di ruang konsultasi para hakim ketua pengadilan menolak menjatuhkan vonis tanpa mendengar statement dari ibu dan anak tersebut, karena jika tidak maka vonisnya akan mengurangi rasa keadilan. Hakim mengatakan kepada para asistennya, sesungguhnya saya merasa bahwa wanita ini adalah orang baik, dan saya merasa bahwa ada beberapa faktor yang mendorongnya melakukan pembunuhan itu, jika memang dia benar-benar melakukan pembunuhan itu. Hakim itu kembali membuka BAP, berkas acara pemeriksaan, dan menemukan bahwa wanita itu mengaku melakukan pembunuhan tersebut, baik dalam penyidikan kepolisian maupun kejaksaan. Wanita itu telah membunuh putranya dan menggali lantai rumahnya
untuk mengubur mayat tersebut di dalam rumah. Setelah ia mencabik-cabik dengan pisau dan dibantu oleh putrinya. Demikianlah pengakuan ibu dan anak itu. Saat membaca BAP itu, ketua pengadilan menemukan bahwa polisi berhasil menangkap ibu dan anak itu ketika seorang bocah perempuan berusia 10 tahun bercerita bahwa nenek dan ibunya itu telah membunuh pamannya. Masyarakat kemudian menyampaikan hal itu kepada polisi. Lalu polisi menggerebek rumah mereka dan menemukan mayat tersebut terkubur di bawah tanah. Ketika pengadilan menangkap bahwa yaitu jawaban atas teka-teki kasus tersebut ada di dalam pemanggilan bocah perempuan itu untuk meminta tambahan informasi darinya, sehingga ia dapat menyingkap misteri di balik kasus ini dan meletakkan titik-titik pada huruf-huruf. Ketua pengadilan pun tampil di hadapan pengunjung yang hadir di ruangan itu dan mengumumkan penundaan berikutnya. Mereka mengumumkan penundaan pembacaan vonis dalam kasus tersebut hingga waktu persidangan berikutnya. Dan ia pun juga mengumumkan bahwa pihaknya akan memanggil bocah perempuan itu supaya menyampaikan kesaksiannya. Ketua pengadilan bersikeras untuk mendengarkan keterangan bocah itu di luar ruang sidang pengadilan, karena suasana di ruangan itu tampak gaduh, tampak menakutkan, dan ada kurungan terdakwa ibu dan neneknya. Maka forum semi rahasia pun digelar di ruang konsultasi. Hakim memerintahkan kepada pengawal pengadilan untuk menyediakan kursi sebagai tempat duduk bocah itu dan memberinya segelas minuman dingin. Lalu sang hakim mulai bercanda dengannya sejenak, dan dia pun berhasil mengusir semua kegelisahan dan ketakutan dari bocah tersebut. Maka dengan susah payah ia juga berhasil mengembalikan senyumnya. Ia mulai bertanya tentang pamannya yang menjadi yaitu korban pembunuhan itu. Bocah itu menjawab, saya tidak menyukainya karena dia pernah memukul nenek saya. Dia minta uang pada nenek, tetapi nenek tidak punya uang. Ya, hakim bertanya, apa yang dikatakan nenekmu padanya? Dia mengatakan kepadanya, kamu mukmin, orang yang beriman. Dan setiap kali bertengkar dengannya, nenek selalu mengatakan kepadanya, kamu itu mukmin, kamu itu orang beriman. Hakim bertanya, mukmin? Apa kamu yakin dengan hal itu? Kata sang hakim. Bocah, iya. Dia mengatakan kepadanya, hai mukmin, hai orang yang beriman. Dia kadang-kadang dia mengatakan kepadanya, iman akan mencegahmu. Hakim berkata, iman? Bocah mengatakan, iya. Dan saya terkejut dengan hal itu, karena saya tahu dari guru-guru bahwa iman itu seluruhnya agung dan akan mengantarkan pemiliknya ke daratan keselamatan. Hakim pun berkata, betul nak, iman adalah perkara yang agung dan akan mengantarkan pemiliknya ke daratan keselamatan. Dan idman, ya, yang dikatakan oleh nenekmu itu adalah yaitu kepadanya, hai mudmin, wahai pecandu, dan idman, kecanduan itu akan menghabisimu. Maka si bocah itu pun berkata, benar, nenek saya mengatakan kepadanya, kamu mudmin, itu kamu adalah seorang pecandu. Kemudian bocah itu pun mulai menceritakan malam terjadinya pembunuhan itu dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan diliputi rasa takut yang kuat. Ia pun menyatakan bahwa pada malam itu nenek dan ibunya berada di dalam satu kamar. Ketika pamannya masuk dan berusaha membangunkan bocah perempuan itu dari tidurnya, lalu ibu dan neneknya pun bangun. Neneknya bergegas ke dapur dan membawa pisau besar, lalu menusukkannya ke punggung pamannya. Si nenek menarik pisau itu dan menusukkannya lagi. Bocah perempuan itu pun menangis sambil menceritakan apa yang ia saksikan kepada ketua pengadilan. Hakim merasa cukup batas pengakuan bocah perempuan tersebut. Maka ketua pengadilan masuk ke ruang sidang. Kemudian ketua dan para hakim lainnya pun menempati tempat duduknya masing-masing di bagian depan ruangan. Ketua pengadilan mengumumkan bahwa sidang tersebut bersifat rahasia atau tertutup. Tidak ada yang tinggal di ruangan itu selain dua terdakwa dan pembela saja, sedangkan yang lainnya keluar dari ruangan tersebut. Hakim menoleh ke arah si ibu sambil berkata, kenapa Anda diam? Bicaralah. Karena diam tidak akan menguntungkan Anda. Kami tidak membutuhkan aksi diam. Sebenarnya kami sudah mengetahui garis-garis besar kasus ini dari bocah perempuan itu. Dan saya tidak menginginkan tambahan dari Anda. Yang saya inginkan dari Anda adalah
hanya menjawab pertanyaan saya dengan satu kata, iya atau tidak, itu cukup bagi saya. Hakim berkata, putra Anda, bukankah dia adalah seorang pecandu? Ibu, iya, pecandu heroin. Hakim berkata, bukankah dia telah menyusahkan Anda secara finansial? Ibu berkata, iya, bahkan dia pernah berusaha memperkosa cucu saya yang masih kecil. Hakim terus berbicara dengan wanita tua itu hingga ia dapat meyakinkannya dengan terbongkarnya rincian kasus itu secara terlengkap. Kemudian hakim memanggil sekretaris dan mulai mencatat pengakuan-pengakuannya. Wanita itu mengatakan, suami saya meninggal dunia saat saya masih sangat muda. Kemudian saya hidup untuk putra dan putri saya. Dulu saya menaruh harapan dan masa depan pada putra saya ini, bahwa dialah yang akan menolong saya di masa tua saya. Dan dulu saya membutuhkan kepala keluarga, maka saya memposisikannya sebagai kepala keluarga, tanpa tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Semua urusan rumah berada di bawah kendalinya dan harus sesuai dengan pendapatnya. Semua penghasilan saya, tanpa saya bermaksud melebih-lebihkan, itu saya berikan kepadanya agar dia gunakan untuk memberi nafkah kepada kami. Dulu saya berangan-angan dia akan menjadi seorang perwira, seandainya dia menjadi seorang insinyur, dokter, akuntan, atau pengajar. Putra saya yang kemarin masih kecil ini, dia kini sudah besar. Studinya gagal total. Dia sudah mulai merokok saat usianya masih 15 tahun. Dan dia meminta uang rokok dari saya. Dulu saya memberikan apa saja yang dia minta. Cinta saya kepadanya tanpa batas. Betapa saya berusaha keras membantunya dalam mengulang pelajarannya. Hanya saja ada semacam keengganan terhadap ilmu dan belajar. Putra saya yang kemarin masih kecil, kini dia sudah besar. Studinya gagal total. Dia sudah mulai merokok saat usianya mencapai 15 tahun. Dan dia meminta uang rokok dari saya. Dulu saya memberikan apa saja yang dia minta. Cinta saya kepadanya tanpa batas. Betapa saya berusaha keras membantunya dalam mengulang pelajarannya. Hanya saja ada semacam keengganan terhadap ilmu dan belajar dari dalam dirinya. Saya berusaha mengajarinya satu huruf, tetapi dia benar-benar tidak mau belajar huruf apapun. Maka saya melipat kesedihan saya di dalam diri saya. Kemudian saudara perempuannya pun menikah dan meninggalkan rumah itu untuk kami. Selama bertahun-tahun saya hidup bersamanya, yaitu bersama kegagalan yang tidak lain adalah putra saya yang satu-satunya. Kegagalan tumbuh besar di dalam putra saya, atau putra saya lah tumbuh besar di atas kegagalan. Maka pada suatu hari saya masuk ke kamar pribadinya dan saya menjumpainya dengan segenap keberanian dan kekerasan. Ternyata dia sedang menyuntik dirinya dengan heroin. Saya marah sekali padanya. Saya menjerit dan menangis karena cemas terhadapnya, dan saya merasa bahwa heroin ini akan membimbing anak saya kepada kematian. Di tengah ketakutan, di tengah kecemasan dan jeritan saya terhadapnya, tiba-tiba putra saya yang mudmin, yang pecandu ini, itu keluar dari rumah setelah menampar wajah saya. Iya, dia telah menampar ibunya. Maka dengan tangannya dia telah mencabut dosa. Dan dalam sekejap seluruh tahun cinta sudah berlalu dari umur saya. Saya berteriak kepadanya, kamu bukan anakku. Yang ada di depanku ini adalah binatang buas. Yang ada di depanku adalah laki-laki yang kehilangan kesadarannya, akal sehatnya, seluruh prinsipnya, serta nilai-nilainya. Setelah itu, saya pun menjalani hidup dalam suka dan duka, sambil menyeret kesedihan dan kecemasan. Musnah sudah harapan saya agar ia menjadi pemuda yang bermanfaat, dapat membangun masa depan untuk dirinya. Masalahnya pun terus berkembang. Anak durhaka itu mulai berani mengambil paksa uang saya yang saya persiapkan untuk kebutuhan rumah tangga, yang saya persiapkan untuk kebutuhan rumah, yang saya peroleh dengan bekerja keras sepanjang hari. Saya mulai banyak memikirkan urusan anak saya ini, pecandu heroin itu. Kecanduannya itu telah membuatnya kehilangan akal dan kebenarannya. Apakah saya harus menunggu sebentar? Barangkali ia mau bertobat, barangkali ia mau kembali. Ataukah saya harus menunggu, barangkali saya menemukan peluang untuk mengembalikannya ke jalan yang benar? Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya sedang berpikir, tiba-tiba pada suatu malam tepat jam 3,
anak saya masuk ke kamar saya. Saat itu penampilannya sangat mengerikan, lidahnya berat, wajahnya pucat, raut mukanya redup, dan sinar matanya pun redup. Ia mengucapkan kata-kata yang tidak saya pahami maksudnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa takut kepada anak saya. Ia mendekati saya tanpa sadar. Ia robek baju saya dan berusaha memperkosa saya. Apakah ini masuk akal? Seorang anak berusaha mendekati ibu kandungnya sendiri. Seandainya saja saya mati sebelum sempat melihat adegan yang keji dan memalukan seperti itu. Saya berhasil lolos dari tangannya. Saya keluar dari rumah saya dengan penuh ketakutan di tengah kegelapan malam. Saya berjalan cepat di jalan raya hingga sampai di rumah putri saya yang tidak terlalu jauh dari rumah saya. Dan alhamdulillah, tidak ada seorang pun yang melihat saya dengan pakaian tercabik-cabik. Saya ketuk pintu rumah putri saya dengan keras, lalu pintu itu pun dibuka oleh suaminya. Dan tatkala melihat saya dalam kondisi yang memilukan itu, ia langsung berteriak, "Apa yang terjadi? Apa yang menimpamu, hai ibu?" Saya masuk ke rumah itu dengan kondisi panik. Saya menangis terseduh-seduh. Putri saya pun bangun dan menangis ketika melihat baju saya tercabik-cabik, sementara saya dalam kondisi yang sangat buruk dan tegang. Saya mengarang cerita bohong pada mereka tentang alasan saya keluar dari rumah dalam kondisi yang memilukan itu, dan mereka percaya. Saya katakan bahwa seorang pencuri datang di rumah saya, dan ketika saya menghalanginya, ia merobek-robek baju saya dan berusaha mendekati saya, lalu saya pun melarikan diri ke rumah kalian. Putri saya dan suaminya pun berusaha menenangkan dan menghibur hati saya. Saya berusaha tidur, tapi mana mungkin rasa kantuk bisa menghampiri pelupuk mata saya. Betapapun saya mengatakan sesuatu kepada Anda, wahai Tuan Hakim, saya tidak akan bisa menggambarkan perasaan saya pada malam itu dan malam-malam panjang berikutnya. Keesokan harinya, saat menantu saya berangkat kerja, saya menceritakan kepada putri saya tentang apa yang dilakukan oleh saudara laki-lakinya. Saya ceritakan semuanya belak-belakan. Lalu putri saya meminta saya untuk tinggal bersamanya. Saya pun tinggal bersamanya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian saya memintanya agar saya bisa kembali lagi ke rumah saya. Barangkali saja putra saya sudah mati karena heroin, atau pindah tempat, atau bunuh diri. Sayang sekali, itulah harapan saya untuk putra saya ini. Ya, saya baru tahu bahwa ia sudah lama meninggalkan rumah itu. Maka saya mengira bahwa ia sudah mati atau hijrah. Saya berniat kembali ke rumah saya, di mana saya telah menghabiskan hari-hari yang paling indah di dalam hidup saya bersama almarhum suami saya. Saya pun benar-benar pulang ke rumah saya bersama putri dan cucu perempuan saya. Ketika kami masuk ke rumah, saya mendapati rumah itu sudah banyak yang berubah. Putra saya sudah menjual banyak perabotan dan barang-barang berharga yang ada di rumah untuk membeli heroin. Saya dan putri saya pun mulai membersihkan rumah yang sudah berubah menjadi kosong dan kotor. Debu memenuhi seluruh penjuru rumah. Bau busuk merebak dari sudut-sudutnya. Bekas botol-botol minuman keras dan suntikan heroin berserakan di lantai. Saya menemukan bungkus-bungkus dan suntikan-suntikan heroin yang sudah tidak terpakai. Rupanya putra saya mengajak teman-temannya sesama penjahat dan pecandu untuk berpesta minuman keras. Sesama penjahat dan pecandu untuk mereka bersama-sama di rumah saya. Rumah yang menjadi tempat saya menghabiskan hari-hari yang paling bahagia di dalam hidup saya. Ya Allah, betapa besar tragedi ini dan betapa berat malapetaka ini. Saya dan putri saya pun mulai bekerja untuk membersihkan rumah itu. Pekerjaan itu terasa sangat berat. Waktu sudah malam, kami belum selesai membersihkan dan merapikan rumah itu. Saya berkata kepada putri saya, "Waktu sekarang sudah larut, nak. Sebaiknya kamu tetap di sini malam ini bersama aku. Besok pagi kita lanjutkan sisanya, lalu kamu pulang ke rumahmu." Ternyata putri saya pun setuju. Seandainya saja dia tidak setuju saat itu. Si ibu mengira bahwa putranya sudah mati atau pindah ke rumah lain dan tidak akan kembali lagi ke rumah itu, atau barangkali sudah ditangkap aparat keamanan dan sekarang tengah mendekam di dalam penjara. Maka pada malam itu ia tidur bersama putri dan cucunya. Dan pada jam 3 dini hari, tiba-tiba anak pecandu, bahkan binatang buas itu kembali ke rumah. Ia melihat rumah itu dalam kondisi bersih dan rapi. Intinya ia melihat rumah itu dalam kondisi berbeda saat ditinggalkannya. Ia pun tahu bahwa ibunya ada di rumah. Kepada si hakim, si ibu mengatakan,
Saat itu putri saya dan cucu saya tidur dalam satu kamar. Lalu binatang buas itu menyelinap masuk ke kamar kami. Ia menyergap bocah kecil itu dan hendak memperkosanya. Saya langsung bangun dalam kondisi panik saat mendengar jeritan putri saya. Saya melihat putra saya telah menindih cucu saya sedang tidur untuk memperkosanya, sementara putri saya berusaha melepaskannya dari cengkeraman putra saya. Putri saya berteriak meminta tolong dan memohon kepadanya agar melepaskan bocah kecil itu dan tidak berbuat jahat terhadapnya. Pada saat itulah saya kehilangan akal sehat dan hati nurani saya. Tidak cukupkah anak durhaka ini membuat kami menderita, sengsara dan berduka? Tidak cukupkah dia telah merusak citra kami di tengah mata masyarakat? Dia menghabiskan uang kami dan menjual perabotan kami. Lalu sekarang dia ingin merenggut kehormatan bocah kecil ini. Saya bergegas ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Lalu saya mendatanginya dari belakang sementara dia sedang bertarung dengan saudara perempuannya yang dahulu dia bermain, bercanda dan bersenda gurau bersama sewaktu mereka masih kecil. Ia sedang berusaha melepaskan putrinya dari cengkramannya. Saya menusukkan pisau itu ke punggungnya. Lalu darah pun mengucur deras dari tubuhnya dan ia pun jatuh ke lantai. Saya merasa histeris, seakan-akan kerasukan setan yang berat. Saya tidak tahu berapa kali saya menusuknya dengan pisau itu sampai ia mati. Dan saya merasa bahwa aib itu sudah mati, kegagalan itu sudah mati, dan kecanduan itu pun sudah mati pula. Beberapa menit kemudian saya sadar kembali dan dari kondisi saya yang histeris. Ternyata saya telah membunuh putra saya. Yang dahulu saya rela tidak tidur malam supaya ia bisa tidur. Yang dahulu saya keluarkan makanan dari mulut saya untuk saya masukkan ke mulutnya. Berapa malam saya tidak berpakaian agar dia berpakaian. Berapa malam saya bergadang agar ia bisa tidur. Dan berapa malam saya menderita agar ia bisa nyaman. Beginikah akhirnya? Beginikah kesudahannya? Saya duduk di samping mayat itu sambil menangisi orang yang dahulu adalah anak saya sendiri. Saya menangisi orang yang saya susui dari ASI saya. Saya menangisi orang yang perut saya pernah menjadi wadahnya. Saya menangisi orang yang dia telah meminum ASI saya dan pangkuan saya telah menjadi kasur dan alasnya. Tuan Hakim, percayalah bila saya berkata bahwa sayalah orang yang membunuh dan sayalah yang terbunuh itu. Percayalah bahwa sayalah yang disembelih dan sayalah yang menyembelih itu. Percayalah bahwa Tuan Hakim, bahwa sayalah orang yang malang itu dan sayalah yang menjadi pisau itu. Kemudian ia langsung menangis pilu, tangisan yang mampu menghancurkan gunung-gunung yang kokoh sekalipun. Setelah wanita tua itu tenang dan berhenti menangis, maka hakim pun berkata kepadanya, lanjutkan cerita Anda, apa yang terjadi sesudah itu. Maka dengan suara gemetar penuh kepiluan dan kesedihan, ibu yang sudah tua itu pun berkata, saya duduk bersama putri saya sambil berpikir tentang urusan mayat, aib dan pemerintah. Saat itu cucu saya tidur dan menggigil ketakutan. Dia tidak tidur dalam arti yang sebenarnya, melainkan memejamkan mata karena ngerinya apa yang dilihatnya. Tiba-tiba putri saya punya ide. Kami tinggal di rumah lantai dasar dan kami bisa menyembunyikan mayat itu di dalam rumah. Ia akan mengatakan kepada masyarakat bahwa anak itu sudah pergi atau sudah pindah, meninggalkan rumah. Maka beberapa saat kemudian saya pergi meninggalkan rumah itu dan tinggal di rumah putri saya. Tidak ada seorang pun yang tahu mengenai masalah mayat dan pembunuhan itu. Dan benar, kami membuka lantai dan menggali kubur dan melemparkan mayat itu ke dalamnya. Kami mengembalikan segala sesuatunya seperti sedia kala. Akan tetapi tak lama setelah itu, polisi datang dan menemukan mayat tersebut. Sebab bocah perempuan itu menceritakan apa yang dilihatnya kepada masyarakat. Maka mereka pun melaporkannya ke polisi. Buka, hakim masuk, diikuti hakim anggota lainnya. Hakim mulai membacakan vonis. Suasana di ruang sidang itu pun mencekam, ya, karena ini kejadiannya di Timur Tengah dan biasanya yaitu terjadi hukum bunuh, hukum kisos, ya, terhadap orang yang membunuh. Maka akan dibacakan oleh hakim. Hakim mulai membacakan kronologi putusan, lalu hakim pun berkata, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka majelis hakim memutuskan bebas murni bagi terdakwa dan putrinya. Sidang ditutup. Maka saudara kaum muslimin, demikianlah akhir tragedi pahit dan malapetaka yang menyakitkan itu. Dan begitulah narkoba telah menjadi penyebab hancurnya sebuah keluarga yang mulia. Keutuhannya pun tercerai-berai dan harta bendanya pun habis percuma
bahkan ibu yang penyayang itu membunuh anak laki-laki satu-satunya, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Maka terakhir kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada kaum muslimin dan muslimah, kepada para pemuda dan pemudi, yaitu perkataan yaitu Haji Rhoma Irama, di mana dalam lagu beliau yang terkenal, wahai manusia, hormatilah ibumu, bukannya gunung tempat engkau meminta, bukan lautan tempat engkau memuja, bukan pula dukun tempat engkau mengibah, bukan kuburan keramat tempat engkau memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu juga. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjadikan kita dan anak-anak kaum muslimin sebagai cahaya penyejuk pandangan mata kedua orang tua kita. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak bersama para nabi, syuhada dan sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.